Udah, yuk, udah aku rekam. Boleh. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Tabi pun. Ya pun. Izin memperkenalkan diri, nama Lisa Marlina dengan NPM 2213032107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Next. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Maka, sebagai sistem filsafat, Pancasila berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Next. Dengan kata lain, Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pada dasarnya, yang menjadi subjek atau pendukung dari isi sila-sila Pancasila adalah manusia Indonesia sebagai manusia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem atau Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila dari Noto Nagoro. Next. Tujuan Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai hasil pemikiran juga dapat dimaknai sebagai pedoman hidup sehari-hari atau way of life atau Weltanschauung. Pancasila merupakan pencerminan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Filsafat Pancasila sebagai hasil perenungan memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Di sini terdapat permasalahan yang pertama, yaitu masalah korupsi. Permasalahan korupsi ialah bentuk tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat yang hingga saat ini korupsi sendiri belum pernah ada penuntasan sampai akar-akarnya. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, dan birokrasi. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Permasalahan yang kedua yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, banyaknya terjadi tawuran antar masyarakat. Padahal penyebabnya hanyalah masalah sepele yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa harus melukai satu sama lain. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena semakin pudarnya pegangan terhadap agama dan kurangnya pendidikan moral yang diberikan.
Selanjutnya yaitu solusi dari permasalahan 1 dan permasalahan 2. Kita bahas yang permasalahan pertama. Beberapa kejadian di atas dapat terjadi karena masyarakat tidak benar-benar menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya mereka kekurangan standar tentang bagaimana mereka bertingkah laku dan berpikir, sehingga sulit bagi sebagian dari mereka untuk membedakan antara perilaku baik dan buruk. Solusi dari permasalahan yang pertama yaitu dengan penegakan integral, kerjasama internasional, dan peraturan yang harmonis adalah semua komponen yang diperlukan untuk memerangi korupsi, meningkatkan transparansi, pengawasan, dan sanksi pelayanan publik, serta pemberdayaan perangkat pendukung pencegahan korupsi. Next. Oke, selanjutnya yaitu solusi dari permasalahan yang kedua. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yakni dengan cara pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum serta hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam bermasyarakat, selayaknya kita saling belajar menghargai orang lain agar terciptanya kerukunan tanpa adanya permusuhan. Yang selanjutnya yaitu menjaga ciptaan Tuhan. Jadi sebagai manusia kita harus menjaga satu sama lain. Selanjutnya itu bermusyawarah mencapai mufakat bersama-sama. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, menghargai pendapat orang lain, dan terakhir terbuka dengan semua orang, tidak antisosial dan saling bersosialisasi. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, bisa untuk bertanya. Baik, di sini saya izin bertanya. Baik, Salisa. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salis Fadilatur Rahmania dengan NPM 2253032004. Di sini saya ingin bertanya, menurut Anda bagaimana peran Pancasila sebagai sistem filsafat di masa sekarang ini? Terima kasih. Terima kasih Salisa yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Izinkan saya untuk mencari jawaban atau memikirkan jawaban yang akan saya jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salisa. Bagaimana peran Pancasila sebagai sistem filsafat di masa sekarang ini? Menurut saya, Pancasila sebagai sistem filsafat pada masa sekarang ini memiliki peran penting sebagai pembentukan karakter dalam kehidupan berbangsa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, yaitu dengan adanya filsafat Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pencerminan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Terima kasih Alisa atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Salisa. Kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan? Dari saya cukup ya, udah banyak juga tadi dijelasin sama materi sebelumnya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, kemudian ditambah dari penjelasan dari Elisa juga, jadi lebih banyak lagi itu, jadi lebih jelas. Kemudian dari permasalahannya juga tadi berbeda ya, yang pertama tentang
komunisme, dan apa tadi satunya lupa, ya kalau Elisa ini tentang korupsi. Jadi semakin lengkap lah gitu. Terima kasih Elisa. Sama-sama Andika. Baik, kalau sudah sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.